Selamat sore Sobat Bipods, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Bitalk, bicara apa saja. Hari ini Kamis 30 November 2023. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik mengenai mengulik website Warkop Endulita ala Kepsek terbaik Kalsel. Kebetulan hari ini di studio juga hadir Ibu Hajah Ayu Herlina Rustam Eshud MPD yang merupakan Kepala Sekolah Inovatif Terbaik di Kalimantan Selatan dan baru saja mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Selamat sore Bu, gimana kabarnya? Selamat sore juga Mas Ipan, alhamdulillah kabarnya baik, sehat, semangat. Mas Ipan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Kami terima kasih Bu atas kehadiran Ibu hari ini di studio kita ya. Untuk mempersingkat waktu, kita sedikit ngobrol santai ya Bu mengenai boleh. cukup menarik ini Warkop Endulita ala Kepsek. Bu, kan baru saja Ibu terpilih menjadi Kepala Sekolah Terbaik tingkat Kalimantan Selatan, kemudian mewakili ke provinsi ya Bu, ke tingkat nasional. Ya. Apa sih Bu yang bisa dijelaskan ajang apa itu sih dan penghargaan apa yang Ibu peroleh Bu? Iya, baik. Sebelumnya terima kasih ya Mas Ipan ya, dan juga apresiasi kepada Banjarmasin Pos sudah mengundang saya. Ini undangan yang kedua kali loh ya, saya diundang untuk hadir di Bitalk ini, bicara apa saja ya kan. Nah, kebetulan alhamdulillah ya, kemarin dalam rangka mungkin ini program rutin ya, program tahunan oleh pemerintah pusat, terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu biasanya dalam menyambut Hari Guru Nasional ya, itu biasanya selalu ada yang namanya apresiasi buat GTK, seluruh GTK di Indonesia, dan juga dalam hal ini bidang pembinaan KSP STK juga mengadakan yang namanya apresiasi untuk kepala sekolah inovatif ya. Jadi ini dari berbagai jenjang ya. Jadi baik itu PAUD, TK, SD, SMP dan SMA, termasuk juga tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang ikut terlibat berperan dalam satuan pendidikan. Jadi kita kemarin mengikuti yang namanya apresiasi GTK tahun 2023, di mana di situ kategori kepala SMA inovatif ya. Nah, kebetulan itu pelaksanaannya itu kurang lebih dari bulan September sampai ke Oktober, itu pengumpulan berkas ya, pendaftaran administrasi juga. Kemudian kita membuat karya inovasi ya, semacam tulisan, esai, dan sekaligus video. Jadi video praktek baik kita yang sudah kita lakukan di sekolah kita, terutama implementasi kurikulum merdeka. Bu, tahan sebentar. Iya. Kita cukup tertarik ini Bu, kalau untuk di inovatif ini sendiri, sepengetahuan Ibu untuk di Kalimantan Selatan, sebelum kita memasuki inovasi yang Ibu itu, berapa sih Bu kepala sekolah yang mengikutinya Bu? Jadi kemarin itu kalau kepala sekolahnya hampir sekolah penggerak rata-rata itu untuk angkatan 1, 2, 3 memang ikut ya, ikut mendaftar, tetapi secara persisnya kita mungkin kalau datanya secara keseluruhan itu sekitar 727 ya peserta dari berbagai tingkat. Dan terjaring kemarin 53 peserta 3 kategori terbaik dari setiap kategori tadi. Jadi termasuk itu kategori kepala SMA inovatif. Nah, jadi mulai dari 10 besar, kemudian penjaringan dari keseluruhan kalau nggak salah sekitar berapa ya kepala sekolah di Kalimantan Selatan ini, kemudian terjaring 10 besar, 5 besar, baru 3 besar, dan akhirnya alhamdulillah keberuntungan berpihak kepada kita dan bisa mewakili Kalimantan Selatan sebagai kepala SMA inovatif terbaik 1 di nasional. Yang menjadi parameter penilaian sendiri apa Bu, atau Ibu untuk kepala sekolah inovatif ini Bu? Ya, jadi kita membuat aksi nyata gitu ya, aksi nyata inovasi yang kita lakukan sebagai kepala sekolah, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, di mana kita melakukan perbaikan dan juga
inovasi dalam hal peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah kita. Dan dia ujung-ujungnya kan kita ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga nanti dampak positifnya adalah kemajuan hasil belajar siswa. Nah, kita dalam hal ini mengangkat website Warung Kopi Endulita. Nah, lucu ya. Nah, jadi itu, makanya itu iya. dulu apa itu ya. Iya. Waktu itu penyerahan awal Ibu terpilih menjadi kepala sekolah inovatif terbaik itu kapan Bu? Sebelum ke nasional itu Bu? Jadi pendaftarannya itu kurang lebih dari bulan September rasanya ya, dari September sampai Oktober itu pengumpulan berkas Agustus sampai Oktober. Kemudian di Oktober itu penyeleksian di provinsi. Jadi di provinsi kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu itu ya penyeleksiannya, sampai akhirnya kita dapatlah data yang tadi 10 besar. Kemudian kita ada presentasi lagi, kemudian juga kita menyampaikan hasil dari praktek baik kita, sampai akhirnya ketemu 5 besar dari seleksi itu, dan 3 besar itu tadi di bulan November tadi ya. Kemudian kita baru aja tadi ya ke tingkat nasional mewakili Kalimantan Selatan. Jadi Ibu Nyai sendiri persaingannya gimana Bu? Rekan-rekan kan sebagai luar biasa ya, luar biasa kalau menurut kami. Pasti mereka ya, juga mungkin baik-baik betul, juga ya Bu lah. Betul Mas Ipan. Jadi menurut saya kepala sekolah ini yang kita lihat kemarin betul-betul banyak sekali ya. Kita belajar di mana mereka punya inovasi-inovasi yang terbaik lah, yang bisa dijalankan di sekolah. Jadi saling menguntungkan Bu. Jadi banyak hal yang menjadi pengalaman kita langsung. Jadi kita merasa bersyukur juga, bangga bisa bertemu, berkumpul bersama teman-teman kepala sekolah SMA khususnya ya, kepala sekolah hebat kayak saya sampai saya katakan begitu karena mereka masing-masing memiliki keunggulan dari aksi nyata atau inovasi yang mereka gagas atau mereka jalankan di sekolah masing-masing. Jadi itu membuat kita harus terus banyak belajar lagi, berproses lagi untuk peningkatan terus kompetensi dan juga mungkin peningkatan lagi dalam hal pengembangan pembelajaran di sekolah kita. Nah, baru kita masuk ke yang mengenai website Ibu. Apa sih Bu yang bisa dijelaskan mengenai Warung Kopi Endulita ini? Iya, Warung Kopi Endulita ya. Jadi cukup. Iya, jadi namanya sangat kekinian. Kemarin juri juga waktu di nasional penasaran karena wah keren juga ini. Kok namanya unik ya, warung kopi seperti kita sekarang lagi dunia anak muda. Lagi rame-ramenya warung kopi. Jadi kita juga ini nama ya, kita sebenarnya di sekolah karena kita adalah pelaksana program sekolah penggerak. Jadi kebetulan saya bertugas waktu dulu di SMA Negeri 1 Karangintan. Ya, sekarang ini mungkin kita baru saja nih Mas Ipan, baru saja mutasi sebenarnya di SMA yang baru ya, SMA Negeri 1 Pengaron. Tetapi pada saat pendaftaran itu kebetulan kita masih posisi kita dan bertugas di SMA Negeri 1 Karangintan, dan sehingga praktek baik yang kami lakukan, yang saya gagas di sana, itulah yang saya bawa untuk mengikuti lomba ini ya. Jadi pada saat itu memang sekolah kami itu sebagai pelaksana program sekolah penggerak angkatan kedua, dan memang sudah jalan masuk ke fase F ya, jadi masuk tahun kedua. Nah, sehingga kami itu memang sudah jalan kurang lebih 1,5 tahun itu komunitas belajar namanya. Jadi komunitas belajar itu adalah bagian dari program sekolah penggerak. Yang mana itu di dalamnya itu sangat banyak manfaatnya ya. Nah, tadinya kami hanya melaksanakan komunitas belajar itu secara global, artinya pertemuan 1 minggu sekali bersama teman-teman tim guru dan tenaga kependidikan untuk diskusi bersama, belajar bersama, kemudian berbagi pengalaman bersama, dan ya mungkin sharing ya. Nah, terus
kami udah jalan tuh sebelum pemerintah menggerakkan namanya komunitas belajar, kami udah jalan dengan inisiatif sendiri. Sebagai kepala sekolah kita membuat program itu agar kendala yang ada di lapangan, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka itu bisa teratasi. Lalu berjalannya berjalan waktu dari kementerian, dari BPMP, dari BGP nih ya, karena kami pendampingannya sangat kontinu ya, dan juga oleh BGP ini sangat membantu sekali dalam pendampingan sekolah penggerak, sehingga mereka memantau komunitas belajar kami jalan gitu, dan kami akhirnya dengan jalannya komunitas belajar itu dan hasil dampaknya terlihat bagi perbaikan pembelajaran, akhirnya kami kembangkan lagi nih sebagai komunitas belajar ramah guru. Nah ini beda lagi nih, belum bicara website nih lagi, iya. Jadi awal-awal langkah-langkah perjalanan komunitas belajar kami. Ternyata komunitas belajar ramah guru kami ini juga disambut baik oleh teman-teman rekan guru dan juga tenaga pendidikan, sehingga mereka semangat gitu ya mengikutinya, dan akhirnya sekolah kami menjadi sekolah piloting nasional untuk komunitas belajar ramah guru tadi. 2000 ya Bu, tahun 2022 sekolah kami menjadi sekolah piloting, dan alhamdulillah dengan jadi sekolah piloting itu kami semakin bersemangat gitu ya memanfaatkan komunitas belajar itu sebagai tempat wadah di mana guru saling belajar, saling saling berbagi, dan juga saling melakukan refleksi dalam pembelajarannya. Jadi kita ujung-ujungnya memang komunitas belajar ini tetap berfokus pada pembelajaran peserta didik, dan kita ingin membudayakan yang namanya kolaborasi, kerjasama, dan tanggung jawab bersama